ya gitu nggak selesai sampai akhirnya disadarkan oleh misalnya kayak begini bisa ikut Zoom atau teman yang lebih mengehkan gitu kan. Ada memang yang sendiri juga ada ya, tapi itu biasanya ya anugerah lah, jiwa dia memang jiwa yang kuat. Itu Mas Budi. Oke. Ada pertanyaan kayaknya tadi di ini ya, di chat. Mbak Moy, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana agar bisa yakin? Dan yang kedua, antara mengapresiasi dan GR atau sombong itu tipis gak sih, Kang? Gitu. Oke. Bagus ya. Gimana supaya yakin? Kalau saya nih, balik lagi kan, biar nggak teoritis, langsung aja kayak, kalau saya sih, kenapa yakin? Pertama, ada sebuah prinsip yang dipegang. Misalnya, prinsip itu adalah ketika tantangan itu datang, nggak mungkin saya nggak bisa menyelesaikannya. Dan hal itu pun, yang dulu-dulu, saya bisa menyelesaikannya, apapun ya yang datang ke saya, kehidupan saya. Dan Tuhan pun sama ya, tidak akan memberikan sebuah tantangan atau apapun itu kepada kita yang memang tidak dalam ukuran ketidakmampuan lah gitu, intinya gitu. Pasti mampu gitu ya. Itu dipegang. Jadi apapun tantangannya ya saya biasanya akan tetap maju. Ya, akan tetap maju. Dan kedua, setelah itu biasanya terkonfirmasi dari pembuktian-pembuktian. Jadi ketika iya, waktu itu saya melewatinya, dan saya misalnya, itu buktinya ternyata bisa melewatinya, itu menjadi sebuah keyakinan baru lagi. Ya, yang lebih kuat. Apalagi banyak banget kan evidence-nya Mbak Moy. Jadi dicatat aja. Dan nggak dicatat juga, paling ingat kan ya, oh saya bisa begini, saya bisa begini, saya bisa begini ya. Itu kan bukti-bukti yang yang sangat nempel ya. Jadi kalaupun ada nanti di kemudian hari tantangan lagi gitu ya, itu kita bisa melewati lagi. Ya nggak mungkin gitu. Toh pikiran yang seperti ini juga sebelumnya kita berpikir juga, saya bisa nanti di kemudian hari kalau ada tantangan, bisa nggak ya? Ya kan? Seperti sekarang nih, nanti ini bisa nggak ya melewati ini gitu kan? Nah pikiran seperti ini waktu kemarin-kemarin juga Anda pernah berpikir seperti itu juga kan? Dan Anda melewati ini juga ternyata, ya kan? Jadi ini pola yang pasti akan tetap bisa melewatinya, ya. Asalkan ya kita tetap menggunakan potensi kita. Salah satu tanda bersyukur yang materi yang sebelum-sebelumnya itu tuh gitu kan, kita punya potensi gitu ya. Ya udah ngelakuin apa kayak gitu ya, yang setiap harinya yang bisa kita jadi bermanfaat, yang bisa kita gali, yang kita bangkitkan gitu. Kira-kira gitulah ya. Mungkin teman-teman juga ada yang secara income tidak dari gaji ya misalnya gitu kan, sama dengan saya gitu kan. Secara hitung-hitungan saya pun sepertinya tidak cukup ya untuk kehidupan untuk sekarang ini ya gitu ya. Sepertinya gitu ya, dalam hitungan logika. Tapi saya sama Tuhan bilang begini, saya nggak mau tahu, saya bilang gitu, saya nggak mau tahu ya, pokoknya cukupin saya nggak mau tahu gitu. yang saya bisa ya saya begini gitu kan, saya jualan ini, saya mungkin sebisa-bisa kalau ada yang masih butuh tenaga saya jalanin gitu kan gitu, kayak gitu ya. Itu salah satu yang suka saya pegang ya, karena saya nggak mau tahu itu ya, masalah rezeki ya tanggung jawab ya saya bilang gitu kan. Kondisi begini terus
ada kebutuhan-kebutuhan lain, ya dititipkan anak, ya saya nggak mau tahu, pokoknya tercukupi aja. Dan kata-kata ini sebenarnya udah sejak lama, ya, udah sejak lama udah saya pegang, dan selama ini juga oke-oke aja, ya ada aja ya, akhirnya gitu kan, gitu. Tapi kalau saya merasa tahu, nah jadi sebenarnya seolah-olah kayak, ih kok sama Tuhan gitu ya, gitu seolah-olah ya. Eh, tapi kalau pikiran seolah-olah, oke, saya tahu nih, misalnya gitu ya. Kayak saya tahu nih bahwa segini kebutuhan saya tahu nih jalan nih. Kayaknya begini, 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 begini. Nah, itu malah jadi so tahu tuh jadinya. Ya, hati-hati dengan kesetahuan Anda, malah nanti kadang sering malah nggak kejadian jadinya. Ya, jadi yang tahu itu adalah Anda bisa melakukan apa. Udah, untuk selebihnya, udah nggak usah tahu lah, itu kan urusan Tuhan aja. Gitu kan. Ya, pusing. Urusan yang hal-hal yang mungkin bukan wilayah kita malahan di situ ya, dan bukan wilayah logika kita mungkin gitu di situ sebisa-bisanya. Terus kedua tadi bedanya apa? Apresiasi kan antara Mengapresiasi mengapresiasi dan dengan GL GR ya. atau sombong. Ya. Iya, bodo amat lah mau dibilang GL juga ya. Apresiasi aja diri kita ya, pede aja, agak narsis sedikit juga nggak apa-apa ya. Jadi sombong juga kadang-kadang gimana persepsinya si orang sih. Ya, mungkin ada orang yang melihat kita sombong karena dianya memang karena nggak mampu ya, jadi bilang ke kitanya sombong gitu kan ya. Ya itu kan masalahnya dia ya, di persepsinya dia. Jadi nggak usah bingung dengan persepsi orang lain atau penilaian orang lain. Yang penting kan niat kita sedang mengapresiasi diri kita, kita percaya diri, gue bisa begini, gitu, gue bisa begitu, gitu ya. Dan publish misalnya, gitu kan, oke-oke aja bagi saya sih. Ya, kayak Mas Budi itu kan publish lagi meditasi, lagi olahraga, lagi dance gini-gini, wah asik banget gitu ya. Menunjukkan kefitannya dengan usia sekian, dengan badannya yang aduh masih bagus gitu kan ya. Bagi saya tuh itu menginspirasi gitu ya. Jadi ketika ada orang yang iri, itu masalah dia berarti ya. Pikirannya tuh berarti kotor di situ ya. Jadi kita tidak melayani pikiran yang berisi seperti itu gitu kan. Niat kita kan menginspirasi ya, dan itu salah satu mental yang dulu ya, yang saya banyak berpikir gimana ya penilaian orang lain gimana, itu tuh saya tuh dulu kayak begitu ya, dan akhirnya nggak mau show off gitu kan, sampai akhirnya saya diingatkan oleh seorang life coach gitu ya, saya juga memang coaching juga, kamu harus stand out gitu ya, menunjukkan diri gitu. Oh gitu ya, sama tuh pertanyaan sama Mbak Moy juga kayak sama gitu, itu bukannya sombong ya, bukan apa gitu, kayak gitu juga. Sama gitu kan, gitu ternyata ya itulah salah satu belenggu yang udah dipecahkan ya, udah dikeluarkan, kira-kira gitu ya teman-teman, bahwa kita itu punya potensi, Anda itu indah, Anda itu sesuatu yang luar biasa, coba tunjukkan ya. Dan Anda niatkan di situ adalah bahwa saya menunjukkan ini adalah sebenarnya menunjukkan kekuasaan Tuhan. Karena saya ciptaan Tuhan yang luar biasa. Nih, Tuhan tuh menciptakan yang seperti ini nih. Ya. Bedanya mungkin niatnya di situ aja ya. Mungkin di niat ya. Mungkin kalau boleh saya tambahkan. Gitu Mbak Moy. Oke, sama-sama Mbak Moy. Bagus banget. Nah, ini saya suka banget kalau diskusi kayak gini ya. Jadi sesuai dengan keseharian gitu ya. Daripada saya teori gini gitu. Itu ke saya juga jadi suka stuck, jadi suka apalagi ya mau saya ngomongin gitu. Oke, ada yang lain? Ada Ci? Kalau di chat. Oke ya, oke. Sip, kita masuk ke ini lagi ya. Oke, putus asa udah selesai ya?
Jadi putus asa juga sama, itu pengkondisian. Anda lagi sedang dikondisikan waktu itu, atau memori Anda sedang fokus kepada pengkondisian yang masa lalu itu, ya itu buang. Ya, Anda bukan yang seperti itu. Ya, saya tuh saking pedenya ya, saking pedenya juga jadi over pede saya tuh. Iya beneran. Over pedenya gini, dulu mungkin ingat nggak ya, gitu kalau saya waktu Milad HI di Uninus dulu tuh ada eh, band, maksudnya sumang-sumangan, ada yang ngegitar, ada yang nyanyi gitu ya, ada yang eh, ya itulah ngebass gitu kan. Dan saya waktu itu baru belajar drum sebentar, terus saya ngajuin dia, saya bisa drum, bilang gitu. Apa yang terjadi kacau. Mesti kemana ini kemana gitu. Katanya bisa, ya bisa sedikit saya bilang. Ya, tapi itulah saya nggak pernah kapokan. Jadi bodo amat ya dibilang juga ya udah oke. Saya bilang kok gini ya apa ini ya rasanya disurakin di apa ya pokoknya gitulah ya. Ya, tapi sekarang nggak terlalu lah. Opa PD-nya lebih seimbang. Oke, sekarang suka mengatur. Oke, ini ada nggak ya orangnya Mbak Yunita waktu itu? Saya ingat sih Mbak Yunita nih ya, waktu itu yang nggak ada ya, nggak hadir. Oke, tapi ini pernah dibahas ya, suka mengatur itu mengenai mengatur pola pikir orang lain ya, atau perilaku orang lain maksudnya. Ya, tapi ketika ada di dalam sebuah manajemen, sebuah pekerjaan, tentunya ada sebuah aturan yang disepakati. Ya, dan Anda harus ikut aturan itu yang disepakati itu. Gitu. Tapi yang maksud saya ini adalah misalnya ada sebuah aturan yang perlu disepakati nih di dalam perusahaan. Ada orang yang masih ngeyel nih tidak mengikutinya, misalnya. Nah, Anda perlu mengatur itu, ya, mengatur bahwa mengaturnya itu Anda mau ngikut aturan apa enggak. Kalau enggak, ada konsekuensinya. Tapi pilihannya dia, bagaimana cara memutuskannya, itu terserah dia. Jadi nggak usah punya pikiran begini nih, kok dia tuh bisa ya begini, padahal kan ini gampang banget. Kok bisa ya, dia gini, dia kok bodoh banget ya, gitu misalnya. Kok dia, apa, tega ya, dan lain sebagainya lah gitu ya. Jadi pikiran kita seolah-olah kita mau ngatur pola pikirnya dia. Itu yang saya maksud di sini. Ya, suka mengatur itu. Tapi kalau aturan perusahaan itu mah beda lagi gitu ya. Dan itu pun ada batasannya kan. Nggak nyangkut ke privasinya kan. Gitu. Jadi kalau itu ya ada konsekuensinya. Silahkan pilih mau yang mana nih gitu kan. Gitu. Ya, jadi kira-kira begitu belenggu suka mengatur itu perlu dilepasin juga ya. Dalam keseharian banyak banget kan ini suka mengatur juga. Kok bisa ya orang tuh buang sampah sembarangan gitu ya. Terus kita mikirin tuh ya, capek banget ya. Mikirin orang buang sampah sembarangan gitu kan. Terus kita akhirnya kesel. Ya, kok bisa ya terus ya memikiran terus geraget, kok bisa ya orang begini begitu ya. Ya jadinya capek olangan jadinya. Gitu. Bisa dipahami nggak ini tentang ini? Ada yang ditanyakan nggak? Ini seolah-olah tidak peduli ya. Ini seolah-olah tidak peduli. Padahal enggak. Sharing aja nih Pak. Oke, Pak Robert. Kalau suka ngatur itu seperti ini mungkin ya. Kalau saya mau coba. Menurut saya, Iya. Mudah-mudahan salah. Soalnya Bukan mudah-mudahan benar. mudah-mudahan salah Pak. Iya, iya, gimana Pak? Soalnya gini, karena saya juga punya sifat seperti itu. Saya terlalu suka mengatur itu gini. Tapi saya tidak suka diatur.
Suka mengatur tuh. Saya ngatur anak saya, pakai baju yang mesti diatur, pakai celana yang mesti diatur. Akhirnya belenggu-belenggu seperti ini kan si anak jadi tidak punya percaya diri. Nah, itu pengalaman yang tidak baik menurut saya. Jadi sama saja seperti istri. Istri nanti suaminya pakai sepatu salah aja diatur. Mau makan aja mesti diatur. Akhirnya suaminya nggak betah di rumah. Akhirnya dia merasa, bini gue nih, istri saya ini seperti apa? Nah, itu mungkin yang saya lihat. Jadi mungkin salah satu arti suka mengatur itu tuh belum yang kurang baik menurut saya dari pengalaman saya, karena setelah besar anak saya itu protes. Aku nggak mau tinggal dekat anak, aku nggak mau tinggal dekat papa. Aku tidak mau tinggal dekat papa. Kenapa? Apa? Nanti anakku aja mau makan aja diatur, mau diatur. Nanti rumahku semua papa dan mama yang ngatur. Oh iya. Saya pikir. Iya. Contoh dekat ya Pak ya? Iya, nggak usah jauh-jauh gitu. Itu pengalaman saya. Padahal dia mau coba beli rumah, nggak mau yang dekat. Sebenarnya laki-laki karena kita terlalu over. Iya. Persepsi itu akhirnya, wah saya salah. Akhirnya saya coba merubah itu semua dari pertemuan saya berkali-kali dengan Pak Dhani. Ada 12 item bagaimana cara menentukan cara kita berkomunikasi. Iya. Akhirnya saya coba tahukan itu, ya mulai ada komunikasi yang baik, mulai saya kasih kebebasan, nah terserah kamu. Jadi saya mulai sekarang bicara itu, ini menurut pendapat. Iya. Kalau saya masih mengutamakan pikiran saya seperti dulu, aduh udah kacau. Iya. Itu gimana Pak setelah Bapak menjalani perubahan-perubahan ini hubungan dengan anak? Sangat. Ke-12 saya itu sangat. Jadi ada hal seperti contoh begini. Gimana Pak? Ini menyimpang sedikit. Oke. Menyimpang. Saya contohnya gini. Nah, kamu jangan begini loh. Nanti kamu sakit loh. Wah, sekarang saya di rumah saya itu hal yang sangat tabu. Saya nggak mau lagi menggunakan karena saya nyumpahin jadinya. Iya. Kalau kamu begini, kamu jadi begini. Saya nyumpahin anak saya jadi kayak gitu kan. Jadi energi negatif. Iya. Aja dengan suka mengatur ya. Kalau kita suka mengatur itu ada batasannya yang kadang-kadang kita sebagai orang tua atau teman atau sahabat itu lupa. Iya. Akhirnya terus, apa Pak ini Pak? Kalau boleh sekali ininya Pak perbaikannya apa nih Pak dengan hubungan dengan anak lah terutama sekarang lebih dekat? Saya sudah tidak mau mengatur dia. Jauh Pak, jauh lebih dekat. Lebih dekat ya. Sekarang tuh kita ngomong jauh lebih enak. Dia ngomong sama saya jauh lebih enak. Anak saya udah 25 tahun loh Pak. Masih 23 tahun tuh masih saya atur. Ibunya masih ngatur dia pakai baju. Warna baju. Warna celana. Warna sepatu. Itu semua. Saya ketawa begini kenapa? Ternyata saya salah. Jadi belenggu itu yang saya coba lepas. Belenggu ini pengalaman saya dan sampai sekali. Terima kasih. Pengalaman nyata. Nyata Pak. Itu Pak. Terima kasih. Oke Pak Bet, ya seperti itu ya. Jadi suka mengatur ini juga memang sangat dekat gitu ya dengan keseharian kita ya, dengan pasangan, dengan anak-anak itu. Begitu pengaruhnya kepada kehidupan pasangan atau si anaknya itu juga ya gitu, itu pengaruh banget. Dan ya kebetulan Pak Robert memang ikut sesinya lumayan lama ya Pak ya, kita udah setahun belum ya? Ada ya? Oke. Hampir setahun Pak. Hampir setahun ya. Jadi terus gitu ya ikut
apa ya, karena memang dulunya seperti apa, sekarang seperti apa, beda banget. Jangan bayangkan Pak Albert dulu. kayak ayam sakit, Pak, ayam sakit. Iya, ayam sakit yang muyung, yang keluar Iya. rumah aja nggak bisa. Takut, Pak, ketemu orang aja takut. Iya, iya, udah jauh banget. Oke, Pak Albert, makasih. Terima kasih, sharingnya ya. Pak Dani. Oke, bisa jelas ya tentang suka mengatur ini ya. Jadi kalau yang kalaupun Anda melakukannya itu paling kalau disebut level yang lebih tolerannya itu adalah menyampaikan. Kalau Anda punya pendapat terhadap anak, mungkin Anda lebih menyampaikan, tapi bukan mengatur gitu. Ya. Dan memang ada sebuah teknik sih pertanyaannya yang Pak Robert kan udah tahu ya, tentang 12 pertanyaan yang nggak boleh dilakukan oleh orang tua. Atau sebenarnya oleh siapapun. Mungkin lain kali deh ya tentang namanya alpha parenting. Oke, kita bahas ini dulu aja. Oke, lanjut kalau memang belum ada. Oke, 18, sulit konsisten. Apa yang menyebabkan Anda sulit konsisten biasanya? Mudi, Kang. Apa? Mudi. Mudi. Oke, mudi itu. Iya. Apalagi? Nggak fokus, Kang. Apa, Mbak Diana? Nggak fokus. Kurang Sulit. fokus. Kurang fokus. Oke, Mbak Nina kurang fokus. Mbak Diana apa? Banyak gangguan. Banyak gangguan. Oke. Tidak menetapkan tujuan. Apa? Tidak menetapkan tujuan. Tidak ada tujuan. Ya, tidak menetapkan tujuannya mau apa. Oh, ya gimana mau konsisten, nggak ada tujuannya. Ya. Ini mah mestinya ada ya itu. Jadi perlu ada tujuannya dulu gitu ya, masuk Kang Bibi. Ya, perlu ada. Oke, good, bagus. Ada yang lain? Oke, jadi masuknya ini gimana? Tidak bisa memilih prioritas dari Mbak Moy. Tidak bisa memilih prioritas. Oke, ini juga sama ya. Oke, boleh dibacakan beberapa Teh Cici tadi? Oke. Dicatat nggak ya? Yang pertama ada Mudi, Kang. Mudi, oke. Oke, dari Mudi itu ada beberapa yang tipenya memang mudian, termasuk saya. Orangnya mudian. Mau berangkat praktek aja kadang-kadang bukan nunggu jam atau apapun, nunggu berangkatnya mudinya dulu gitu ya. Padahal udah siap nih gitu ya, udah mau berangkat, tapi ada aja ya untuk nunggu mudi itu. Ada beberapa tipe yang seperti itu. Tapi kalau memang dia ngerti, dia tipe seperti itu, dan mengikuti momen yang tepat, kalau bahasa saya yang lebih positif, menunggu momen yang tepat, itu biasanya tetap baik-baik aja. Ya, sebenarnya tetap baik-baik aja. Tapi kalau kemudiannya itu lebih ke emosi, misalnya kemudian yang suka sensitif lah, kemudiannya lebih ke sensitif ya, lebih ke baperan. Nah itu yang perlu dilepaskan itu ya. Kenapa Anda ketrigger dengan itu? Tapi kalau kemudiannya oke, kayak saya mau menulis sesuatu nih gitu kan, duh ini belum mood nih kayaknya gitu kan. Nah itu bagi saya sih oke aja gitu ya. Tapi ada yang tipe yang begini, ya tipenya yang begini. Nggak semua orang ya. Ini kalau mau perlu dicek human design-nya sih sebenarnya ya. Ini tipenya yang gimana. Nah, human design-nya seperti apa. Nah, ada yang tipenya human design itu adalah yang memang begitu. Dia biasanya lebih fokusnya adalah tentang momen, lebih ke momen ya. Ngepasin momen.
rasa dan momen. Itu aja. Tapi kalau kemudiannya adalah sensitif ke emosi, nah itu yang perlu di cross check ulang, ya. Itu yang perlu dievaluasi ulang. Terus ketika ada orang yang kemudian yang seperti ini, ya, yang kayak saya lah gitu ya, lebih ke momen gitu ya, ngamut nih gitu kan, atau ke lingkungan atau pergi ke sana saya ngamut, gitu, lebih ke situ gitu ya. Dan ada orang yang bilang begini, kamu tuh gimana sih kemudian, atau kamu tuh kayak seolah-olah menunda-nunda kan, orang yang seperti itu. Ya, ketika Anda menganggap bahwa itu hal yang salah, itu jadi bermasalah. Ya, jadi Anda kenali bahwa anak-anak memang begitu dan banggalah dengan kemudian itu, ya. Ya memang saya kemudian memang kenapa gitu kan. Dan so far saya dengan menjalankan seperti ini oke-oke aja. Meskipun saya telat, ada aja memang akhirnya si klien saya tuh telat juga misalnya, atau baik-baik aja gitu ya. Ya Pak Robert ngalamin ya Pak Robert ya. Tetap pas-pas aja gitu kan ya, kayak gitu. Jadi tapi kalau kemudiannya balik lagi ke emosi gitu kan, sehingga mempengaruhi orang lain ya, emosi kita kan memancarkan ketidakenakan ya dari gestur tubuh kita dan lain sebagainya, itu jadinya nggak enak gitu ya. Gitu. Tapi kalau fokusnya karena rasa pengen nyaman ya, telat pun ke orang itu tetap nyaman gitu kira-kira. Ya, jadi yang fokusnya di kenyamanan. Ya. Terus apalagi yang kedua, kurang fokus ya? Yang kedua kurang fokus kan. Ya, kurang fokus kayaknya sama dengan Mbak Moy kayak tadi, terlalu banyak prioritas. Ya, karena terlalu banyak keinginan, terlalu banyak prioritas, atau terlalu banyak kekhawatiran. Nanti gimana ya, nanti gimana. Jadi di sininya banyak distorsi. Akhirnya tidak fokus. Gitu. Bagaimana caranya? Ya, caranya satu, melepaskan kekhawatiran, ya, kekhawatiran dan putuskan mana yang paling prioritas. Ya, putuskan mana yang paling prioritas. Cara memutuskan prioritasnya gimana? Ada, pasti kalau mau pakai skala boleh. Misalnya prioritas A, B, C, D, Anda catat semuanya. Anda nilai skala sampai 10. Kalau 10 paling prioritas, yang satu paling rendah bukan prioritas, ada di berapa nilai-nilainya. Ya. Dan jangan ada yang sama. Kang, sama-sama 8. Cari yang cari lagi, mana yang paling prioritas? Apakah 8,1 kayak bisa ada lebihnya misalnya. Tetap cari. Ya, pasti ada yang paling prioritas. Dan ketika sudah dapetin yang paling prioritas, udah putuskan itu. Itu dulu yang dikerjain misalnya gitu. Ya, yang lain mungkin nyusul kayak gitu. Ya. Dan kalau saya latihannya biasanya di di gerakan-gerakan keseharian. Ya. Misalnya apa dulu apakah nyalain lampu dulu atau apa dulu misalnya gitu. Itu udah latihan prioritas tuh. Ya. Jadi misalnya tadi ini saya nyiapin ini nih laptop gitu kan. Supaya cepat bagaimana nih gitu kan. Jadi saya taruh mejanya, ya, saya taruh komputernya, kan saya juga ngambil air minum, saya juga ngambil mungkin mouse atau hidupin AC gitu kan, nyalain speaker misalnya gitu kan. Jadi mana dulu nih? Saya nyalain komputernya karena komputernya itu supaya sambil nyala dulu kan. Sambil loading kan saya bisa ngambil air minum, saya masih bisa apa gitu kan. Nah, hal-hal yang keseharian ini juga Anda perlu latihan. Ya, apa dulu gitu ya, seperti itu. Ya. Itu kira-kira ada lagi tadi? Banyak gangguan, Kang. Oke, banyak gangguan yang tadi udah ya.
sama kayak Manina yang kurang fokus, itu biasanya gangguan di kekhawatiran atau apapun itu di sininya, ya. Oke, mungkin yang perlu saya sampaikan juga, saya pernah menyampaikan ke Kang Bibi ya, bahwa apapun itu jangan dianggap gangguan. Ya, itu salah satunya. Jadi bagi pribadi